Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Bintang Hapusan Simbolon, NPM 1860235. Video ini saya buatkan untuk memenuhi tugas peradilan semu kelompok 18 yang dibimbing oleh Ibu Deborah SH MH. Dalam hal ini, kasus pidana yang akan dibahas oleh kelompok kami yaitu kasus penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP yang berbunyi penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Terdakwa Rewan Royan Syahan, korban Elfrida Borutogatoro. Penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 pukul 20.21 WIB di Jalan Turi, Gang Amal, nomor 110C, Kelurahan Sudorejo 1, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. Awalnya Elfrida Borutogatoro pergi belanja ke warung Heni Borusihombing. Kemudian Heni Borusihombing bertanya apakah suaminya Elfrida Borutogatoro ada menghamili anak orang ataupun berkelahi dengannya. Lalu Elfrida Borutogatoro tidak mengiyakan hal itu dan menanyakan kembali dari mana informasi tersebut dapatnya. Lalu Heni Borusihombing menyebutkan bahwa ia mendapat kabar tersebut dari Tika Borusaragi. Kemudian pada pukul 20 WIB, Elfrida Borutogatoro menemui Tika Borusaragi ke rumahnya untuk menanyakan kabar itu. Kemudian Tika Borusaragi menyangkal hal tersebut dan tidak ada mengatakan hal seperti itu dan menyuruh Elfrida Borutogatoro memanggil Heni Borusihombing. Kemudian tidak berapa lama, suami dari Tika Borusaragi pulang dan marah-marah kepada Elfrida Borutogatoro dan berkata, "Apa, suruh suamimu keluar. Yang bermasalah adalah suamimu." Elfrida Borutogatoro dan suami dari Tika Borusaragi adu cekcok mulut. Lalu kemudian Elfrida Borutogatoro memanggil Heni Borusihombing untuk mengajak ke rumah Tika Borusaragi dan setibanya di rumahnya, Tika Borusaragi dan Elfrida Borutogatoro menyuruh Heni Borusihombing untuk memperjelas ucapannya. Namun, Tika Borusaragi tetap menyangkalnya. Tidak lama kemudian, terdakwa Rewan Royan dan suami Tika Borusaragi datang beriringan dengan mengendarai sepeda motor dan ketika saksi korban menerangkan kembali, terdakwa menyuruh Elfrida Borutogatoro untuk diam. Dan kemudian terjadi adu mulut antara Elfrida Borutogatoro dengan Rewan Royan. Kemudian Rewan Royan memukul Elfrida Borutogatoro dan menarik rambutnya sampai jatuh ke tanah. Lalu terdakwa menyeret Elfrida Borutogatoro. Akibat dari perbuatan tersebut, saksi korban Elfrida Borutogatoro melapor ke polisi dengan membuat bukti visum. Dalam hal ini, Rewan Royan Syahan telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana disebut dalam pasal 351 ayat 1 yang unsur-unsurnya antara lain unsur barang siapa, unsur dengan sengaja melakukan tindak penganiayaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan posisi pihak-pihak di dalam persidangan. Yang pertama ada majelis hakim yang terdiri dari 1 hakim ketua dan 2 hakim anggota. Yang selanjutnya panitera tepatnya di sebelah kanan majelis hakim. Yang selanjutnya JPU atau jaksa penuntut umum, tempat duduknya tepat di depan panitera atau di depan sebelah kanan dari majelis hakim. Yang selanjutnya ada penasihat hukum yang duduk di sebelah kiri majelis hakim. Yang selanjutnya di tengah-tengah ini ada kursi pemeriksaan. Yang selanjutnya ada penonton, tepatnya duduk di depan majelis hakim.
Selanjutnya, terdakwa dan saksi berada di luar persidangan dan apabila dibutuhkan dipanggil oleh JPU atau jaksa penuntut umum dan duduk di tempat atau kursi pemeriksaan. Selanjutnya, saya akan masuk ke dalam proses persidangan. Proses persidangan dalam kasus Riwan Royan Siahaan dilakukan pada 11 kali persidangan. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 27 Mei 2020 pukul 9 WIB. Namun, JPU atau jaksa penuntut umum belum bisa menghadirkan terdakwa dan memohon untuk sidang ditunda. Kemudian, hakim menerima serta menunda persidangan dan melanjutkan sidang serta menetapkan sidang pada tanggal 3 Juni 2020 pukul 14 WIB. Selanjutnya masuk ke dalam sidang kedua, yang dimana sidang kedua dilakukan pada tanggal 3 Juni 2020 pukul 14 WIB. Pada sidang kedua, berita acaranya yaitu pembacaan surat dakwaan yang dilakukan oleh JPU atau jaksa penuntut umum. Jadi surat dakwaan yang diberikan yaitu dakwaan tunggal. Perlu kita ketahui bersama bahwa saya disebutkan dakwaan tunggal dikarenakan hanya satu tindak pidana saja yang dilakukan oleh terdakwa. Di dalam surat dakwaan terdiri dari identitas terdakwa, lama masa penahanan, dan dakwaan. Dakwaan yang diberikan berdasarkan pasal 351 ayat 1 yang berbunyi penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan dan pidana denda paling banyak Rp4.500. Selanjutnya, acara sidang ketiga dilakukan pada tanggal 10 Juni 2020 pukul 14 WIB. Berita acara dalam sidang ketiga ini adalah pembacaan nota keberatan ataupun eksepsi, yang dimana terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum tidak cermat dan tidak jelas. Dakwaan JPU atau jaksa penuntut umum yang tidak cermat adalah luka korban tidak sesuai dengan visum, dan dakwaan JPU atau jaksa penuntut umum yang tidak jelas, nama korban di surat visum tidak jelas karena korban disebut Jamie bukan Elfrida Boruto Gatotro. Selanjutnya sidang keempat. Berita acara pada sidang keempat adalah tanggapan JPU atau jaksa penuntut umum terhadap nota keberatan ataupun eksepsi. Tanggapan JPU terhadap eksepsi adalah bahwa surat dakwaan yang tidak memuat fakta dan keadaan yang lengkap atas tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan tidak mengurangi sahnya surat dakwaan karena fakta dan keadaan sudah merupakan pokok perkara yang harus masih dibuktikan. Walaupun surat dakwaan tidak menyebut fakta dan keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan tidak serta lengkap tergambar, tidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya tuduhan. Kesimpulan antara lain: 1. Menolak eksepsi dari tim penasehat hukum terdakwa. Yang kedua, menyatakan bahwa surat dakwaan oleh Riwan Royan Siahaan alias Royan Gimbal telah disusun dan dibuat sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. Yang ketiga dan yang terakhir, menyatakan bahwa surat persidangan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Riwan Royan Siahaan alias Royan Gimbal dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok materi perkaranya. Selanjutnya masuk ke dalam acara sidang kelima. Sidang kelima dilakukan pada tanggal 24 Juni 2020 pukul 14.00 WIB. Berita acara dalam sidang kelima yaitu putusan sela, yang dimana putusan sela adalah putusan yang diberikan hakim di sela-sela persidangan, dan juga putusan sela diberikan hakim setelah jawaban JPU atau jaksa penuntut umum mengenai eksepsi penasihat hukum. Dalam pemeriksaan putusan sela terdiri dari identitas terdakwa, masa penahanan, dan kronologis. Hakim menjelaskan bahwa perbedaan nama saksi korban yang terdapat dalam surat dakwaan dengan visum et repertum hanya kesalahan pengetikan, di mana hal tersebut tidak serta-merta mengakibatkan surat dakwaan tidak jelas. Oleh karena itu, keberatan penasihat hukum tidak diterima. Selanjutnya, acara sidang ke-6 dilakukan pada tanggal 10 Juli 2020 pukul 14 WIB. Berita acara dalam sidang ke-6 ini adalah pemeriksaan alat bukti atau saksi. Alat bukti dalam perkara ini ada 3, antara lain rekaman CCTV, surat visum, dan keterangan saksi.
Saksi ada dua, yaitu saksi yang menguntungkan dan saksi yang merugikan. Perlu kita ketahui bersama bahwa sebelum saksi memberikan kesaksiannya, saksi menunggu di luar ruangan persidangan, dan apabila diperlukan, saksi dipanggil JPU atau jaksa penuntut umum dan duduk di kursi persidangan. Berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUH, sebelum memberikan keterangan sumpah terlebih dahulu. Isi daripada sumpah tersebut dibacakan oleh saksi, yaitu demi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya berjanji akan menyatakan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Allah menolong saya. Selanjutnya, acara sidang ke-8 dilakukan pada tanggal 15 Juli 2020 pukul 14.00 WIB. Berita acara dalam sidang ke-8 adalah pembacaan tuntutan pidana. Tuntutan dilakukan oleh JPU terhadap terdakwa atas tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP. Tuntutan yang dilakukan oleh JPU atau jaksa penuntut umum dilihat dari fakta-fakta yang terungkap dalam ruang persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Selanjutnya, acara sidang ke-10 yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 pukul 14.00 WIB. Berita acara dalam sidang ke-10 adalah nota pembelaan. Nota pembelaan atau pledoi diberikan penasihat hukum terdakwa untuk digunakan sebagai pertimbangan hakim atas tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum. Penasihat hukum juga memberikan adagium lebih baik dan lebih adil membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menjatuhkan hukuman pada 1 orang yang tidak bersalah. Dalam pledoi menjelaskan perbuatan terdakwa, penasihat hukum mengemukakan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan memohon kepada hakim memutuskan yang seadil-adilnya. Selanjutnya, pada sidang terakhir adalah putusan hakim yang dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2020 pukul 14.00 WIB terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh terdakwa Triwan Royen Siahaan alias Royen Gimbal. Hakim menimbang dan memperhatikan pasal 351 ayat 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan sehingga hakim memutuskan yang pertama, menyatakan Triwan Royen Siahaan alias Royen Gimbal disebutkan di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Yang kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan. Yang ketiga, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Yang keempat, menetapkan terdakwa tetap ditahan. Yang kelima, menetapkan barang bukti berupa 1 buah CD yang berisi rekaman CCTV dikembalikan kepada saksi korban Elfrida Borutogatorok. Dan yang keenam atau yang terakhir, membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Dengan ini sidang ditutup.